Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazaril Pramana dari kelas 11 1. Di sini saya akan meresensikan tentang buku yaitu Filsafat Ilmu. Mohon maaf, ini kameranya agak terbalik karena saya menggunakan kamera depan, tapi yang jelas di sini saya ada buku yaitu Filsafat Ilmu. Oke, lanjut saja dengan identitas buku yang sudah saya catatkan di sini. Yaitu yang pertama adalah nama buku yaitu Filsafat Ilmu. Kemudian pengarangnya itu ada dua, yaitu Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution MA dan Rizky Muhammad Haris MAG. Kemudian penerbitnya dari PT Raja Grafindo Persada. Tahun terbit itu diterbitkan pada tahun 2023 dengan jumlah halaman 370 halaman. Oke, untuk pendahuluan sini saya isi dengan biodata dari penulisnya. Kan ada dua, jadi saya tetap tulis dua-duanya. Yang pertama itu adalah Muhammad Syukri Albani Nasution, merupakan seorang alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang lulus pada tahun 2002. Ia kelahiran 6 Juli pada tahun 1984 yang lahirnya itu di Medan. Kemudian semasa kuliahnya itu jenjang S1-nya di Fakultas Syariah jurusan Jinayah Siyasah di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kemudian jenjang S2-nya di PPS Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan prodi itu adalah Hukum Islam, dan jenjang S3-nya di PPS Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan prodi yang sama yaitu Hukum Islam. Kemudian pada tahun 2010 diangkat menjadi PNS di Institusi Agama Islam Negeri sebagai dosen dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam di Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kemudian untuk yang penulis yang kedua yaitu Rizky Muhammad Haris, merupakan seorang alumni Madrasah Aliyah Negeri Pematang Siantar Sumatera Utara yang lulus pada tahun 2010. Ia kelahiran 3 Juni 1992 di Bah-Birang Ulu, Sumatera Utara. Kemudian setelah masa kuliahnya, jenjang S1-nya di Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan jenjang S2 di PPS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan prodi Hukum Islam. Oke, di sini saya akan masuk ke sinopsisnya dari yang semua buku maksud saya. Satu buku yang sudah saya baca dengan bertajuk yang tadi saya sebutkan itu Filsafat Ilmu. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Di sini saya juga netral saja, bahwasanya saya hanya menjelaskan di buku ini saja. Jadi untuk kalau misalkan saya ada mengambil hal-hal yang lain, karena di sini sudah diambil di filsafat buku maksud saya di Filsafat Ilmu sini. Jadi di sini untuk dalam Filsafat Ilmu ini secara pengantarnya itu disebutkan dari sejarah filsafatnya, yaitu tentang bagaimana peranan filsafat ilmu itu berkembang dengan psikologi juga. Jadi di sini kalau saya rangkum sudah, penekanan peranan filsafat ilmu dalam perkembangan psikologi dimulai dengan sejarah psikologi hingga memisahkan diri. Kemudian perkembangan psikologi dari dulu hingga kini tidak terlepas dari pengaruh filsafat. Kemudian keterlibatan manusia dengan filsafat sudah ada sejak manusia mulai bertanya dan mengagumi apa arti makna sesuatu beserta asal mulanya. Setelah itu segala upaya dan cara manusia mencari dan memperoleh jawaban yang dirasakan paling sesuai dengan jiwanya, walaupun masih sering dalam kawasan spekulatif. Jadi di sini kalau dalam pengantarnya itu menjelaskan bahwasanya peranan filsafat itu tidak terlepas dari psikologi juga. Namun dari psikologi juga nggak bakal lepas juga sama filsafatnya, karena pada dasarnya manusia itu berpikir, kemudian bertanya atas apa yang telah dipikirkan, kemudian mencari kebenarannya, walaupun jawabannya itu masih dalam hal spekulatif, karena
untuk merujuk suatu jawaban yang benar maka harus dibutuhkan dengan rasionalitas. Itu yang saya tangkap. Dan kemudian untuk selanjutnya di sini ada dasar-dasar dari pembagian filsafatnya. Untuk dasarnya sendiri ini kan dibagi tiga garis besar ya kalau dalam buku ini. Itu ada yang pertama epistemologi, yaitu tentang teori pengetahuan, dan kemudian di sini ada ontologi, itu tentang teori hakikat, dan aksiologi tentang teori nilai. Di sini saya mau jelasin satu-satu. Jadi dari epistemologi itu teori pengetahuan itu kalau kalian tahu, jadi di sini itu menjelaskan tentang bagaimana cara menyikapi kebenaran itu yang telah manusia diketahui. Maksud di sini itu adalah bagaimana manusia bisa menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya. Kemudian hal itu bisa menjadi sebuah kebenaran dengan melihat beberapa pandangan-pandangan yang sudah menjadi rasionalitasnya. Jadi secara ungkapan yang saya tangkap di sini itu bagaimana cara manusia bisa menangkap berbagai pernyataan yang masih dirasa spekulatif dengan cara mereka kalau di sini ya itu menggabungkan dengan semua jenis jawaban dan kemudian menjadikan dalam satu hakikatnya. Kemudian ontologi itu tentang teori hakikat. Maksudnya kalau dalam yang saya tangkap itu di sini saya juga tuliskan keadaan yang ada pada keadaan. Maksudnya itu gimana? Jadi pada saat kita hidup ini tidak mungkin terlepas dari yang namanya suatu hakikat yang ada pada alam yang di sekitar kita. Makanya kenapa ada yang namanya kita tuh harus hidup selaras dengan alam. Itu kata si Plato kalau nggak salah. Kalau salah mohon koreksi. Terus juga kalau misalkan hidup selaras dengan alam, maka kita ada hakikatnya. Contoh, mengapa kita bisa bersanding dengan air, karena air secara kehidupannya itu tenang. Maka kalau misalkan kalau kehidupan kita tenang, maka tidak akan terbawa dorongan oleh gangguan-gangguan. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Tapi kalau secara pembahasannya di sini itu mengungkapkan beberapa aliran. Jadi di sini saya akan buka dulu untuk aliran ontologi itu. Jadi yang pertama itu ada aliran monoisme, itu dibagi dua. Itu ada aliran yang menganggap yang materialis, bahwasannya semua yang ada adalah materi, bukan adalah rohani. Dan yang dipelopori oleh pemikiran ini itu adalah bapak filsafat, yaitu Thales. Kemudian yang kedua aliran yang sama dari monoisme itu ada idealisme. Yang dimana kalau di sini yang saya tangkap itu adalah bagaimana aliran yang semua yang hadir itu ada sesuatu yang di dalam jiwanya. Ini saya juga kurang tahu bagaimana. Mungkin maksudnya di sini itu ada realitas fisik, itu sesuatu yang tidak ada tampaknya juga. Jadi bagaimana kayak ketika kita berada dalam ide-ide ataupun yang alirannya itu hanya dianggap sebagai bayang-bayangan, itu yang hanya sifatnya sementara juga, karena pada dasarnya sesuatu yang ideal itu tidak akan pernah membawa pada kebenaran yang sejati. Itu mungkin yang saya tangkap. Kemudian selanjutnya adalah ada aliran dualisme. Dalam aliran dualisme ini itu selain daripadanya ada apa? Jadi dualisme ini menggabungkan antara yang tadi, kalau misalkan materialisme itu
menganggap semua yang ada itu adalah materi dan bukan rohani, maka dualisme adalah menganggap itu semua ada, yaitu ada materi dan ada rohaninya. Kemudian untuk selanjutnya adalah aliran dari pluralisme, dan seterusnya nihilisme sampai agnostisisme. Ya, ini agak susah juga untuk saya tangkap secara nalar logika juga, karena saya sejujurnya belum nyampe sih, karena apa ya, ini agak susah juga secara bahasa. Kemudian untuk selanjutnya adalah aksiologi, sama seperti ontologi, itu ada aliran-alirannya. Tapi kalau misalkan dari aksiologi ini, untungnya saya bisa nangkap, karena kenapa? Di sini tuh menjelaskan tentang teori nilai, yang dimana teori ini menggagaskan bahwasanya etika dan estetika itu penting dalam menyikapi suatu hal-hal yang sudah ada. Nah, maka dari itu filsafat ilmu inilah yang menjadikan pelopor, yang dimana ada kelahirannya itu suatu ilmu. Jadi kalau misalkan epistemologinya itu adalah pengetahuannya untuk mencapai suatu kebenarannya, maka harus dibarengi dengan hakikatnya, yaitu ontologi. Dan kemudian barulah nanti kita tangkap secara aksiologi, yaitu dengan teori nilai-nilainya yang dibarengi dengan dua aliran itu tadi, yaitu etika dan estetika. Nah, itu baru saya bisa nangkap. Kemudian untuk di buku filsafat ini juga membahas tentang bagaimana hakikat ilmu dan bahasa. Biasanya untuk dari buku yang saya tangkap di sini itu bagaimana ilmu itu bisa sampai ke kita itu, yaitu dengan bahasa. Bahasa itu dari mana? Komunikasi. Kalau misalkan saya analogikan, kalau dari sini ya, karena ini lumayan banyak juga, secara analogi itu seperti pohon, yang kalau misalkan kita lihat pohon itu hanya terdapat satu batang, yang batang lurus segini, kita akan melihat beberapa akar di bawahnya, yang dimana dari batang itu ternyata ditopang oleh beberapa materi-materinya yang telah disampaikan oleh satu bahasa. Kemudian dari hakikat ilmu dan bahasa juga itu dijelaskan juga bagaimana kelemahan-kelemahan bahasa juga. Karena kalau misalkan di sini dari buku di sini yang saya tangkap juga, bahwasanya bahasa yang akan disampaikan ke manusia itu akan berbeda maknanya dengan kita yang menangkap. Sama seperti saya juga yang ketika membaca buku yang ini, saking tebelnya. Karena kenapa? Bagaimana cara kita menangkap secara logika dalam buku ini itu pasti akan berbeda. Apalagi ketika saya baca dan dia baca, apakah akan sama pikirannya? Pasti akan berbeda, walaupun secara korelasinya bakalan ada. Gitu. Kemudian selanjutnya itu dalam buku ini juga dijelaskan beberapa cabang-cabang filsafat juga. Di sini saya akan bacakan juga untuk beberapa cabang-cabangnya. Jadi kalau secara cabang memang ada yang melahirkan ilmu-ilmunya gitu. Yang kemudian karena ilmu itu harus ada, yang apa maksudnya? Bagaimana ilmu itu bisa terwujud karena ada masalah. Pasti masalah itu mulai dari pertanyaan yang ditanyakan oleh manusia itu. Apa masalahnya? Kalau dari buku di sini disebutkan adalah ada 3 pokok permasalahan ditambah dengan 2 permasalahan, yaitu yang pertama 3 pokoknya itu adalah logika. Ya seperti yang saya bilang, karena logika saya tidak sampai sejauh itu, maka akan berbeda dengan penangkapan maknanya. Terus kemudian selanjutnya adalah etika, di mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Jadi bagaimana manusia itu bisa menangkap secara pertama tadi logika, maka dia akan menyalurkan pada etikanya, bagaimana cara dia menangkapnya dan melakukan secara kegiatannya gitu.
Dan selanjutnya adalah estetika. Bagaimana itu bisa dianggap indah dan apa yang bisa dianggap jelek. Karena manusia pada dasarnya memiliki perasaan. Bagaimana kayak dari ketiga cabang itu saling berkaitan. Bagaimana cara mereka bisa menangkap ilmu, kemudian bagaimana cara etikanya, dan kemudian bagaimana cara estetikanya. Kalau misalkan saya gambarkan dan analogikan juga, itu seperti macam ketika kalian belajar matematika pasti ada rasa suka dan dukanya. Sukanya tambah-tambahan, mungkin kayak 1+1 mungkin kalian gampang lah, 2 itu hasilnya. Ketika sudah ketemu dengan variabel X dan Y, nah maka sudah dipastikan Anda sudah lelah. Nah itu sebenarnya juga termasuk dari 3 pokok tadi, itu saya analogikan. Kemudian ditambahnya 2 itu ada lagi. Yang pertama itu adalah teori tentang ada, bagaimana hakikat keberadaan zat dan hakikat pemikiran itu harus bisa saling berkaitan dengan metafisika. Untuk saya jelaskan secara singkat, metafisika itu sama seperti yang tadi saya bilang, yang kayak apa ya, kalau misalkan saya jelaskan juga kurang mengerti, mungkin saya bisa kasihkan contoh bahwasanya korelasi antara manusia dengan air itu ada, yaitu tentang ketenangan. Nah itu metafisikanya. Oke, untuk selanjutnya yang keduanya, tambahan kedua itu adalah tentang politik, yaitu bagaimana organisasi secara sosial itu bisa ideal. Ya itu akan dikembangkan, bisa dikembangkan maksud saya melalui pelajaran sosiologi, karena di sini akan ada kaitannya. Kemudian dari cabang-cabang 5 permasalahan tadi itu kemudian akan melahirkan 11 cabang-cabang filsafat ilmu. Di sini saya akan bacakan, yaitu epistemologi itu tentang filsafat pengetahuan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian etika, filsafat moral. Kemudian estetika itu akan melahirkan tentang filsafat seni. Kemudian metafisika. Yang selanjutnya adalah politik, itu tentang filsafat pemerintahan. Kemudian filsafat agama. Yang keenam adalah filsafat ilmu. Terus selanjutnya adalah filsafat pendidikan. Kemudian filsafat hukum. Selanjutnya adalah filsafat sejarah, dan terakhir adalah filsafat matematika. Oke, di sini nggak cukup juga menurut saya untuk saya bahas satu buku karena lumayan tebal juga. Saya juga sudah pusing untuk membacanya ya. Lanjut saja, saya akan masuk ke inti resensinya. Untuk resensi sendiri ini saya dari sisi kelebihannya saya sajikan di sini ada 3. Yang pertama adalah disajikan dengan batasan-batasan tertentu dan dibantu dengan kutipan ayat Al-Quran sebagai petunjuk batas bahasannya. Jadi ketika saya membaca dalam buku ini itu ada beberapa batasan-batasan yang bisa saya pahami. Karena kenapa? Kalau misalkan ketika saya pahami secara otak telanjang saya, maka saya akan berpikir kemana-mana. Contohnya seperti tadi, bagaimana manusia itu bisa berpikir, bagaimana manusia itu bisa menjawab, maka akan ada batasan-batasan tertentu yang akan dibahas dalam buku ini. Beberapa dari buku di sini tuh ada juga yang membatasi dengan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana eksistensi manusia itu akan tetap ada pada pertanyaan itu sendiri. Kalau di sini saya belum cukup memahami, terutama pada kalimat akankah ada kehidupan untuk selanjutnya, itu dibahas juga, namun ada batasan Al-Qur'annya juga. Tetap saya belum bisa masuk ke logika situ karena agak bahaya juga kalau saya pahami tanpa ada pembimbing. Terus kemudian disajikan peta konsep sebagai panduan batasan dalam pembahasan. Jadi secara mungkin kalau dibilang rangkuman juga ya, karena bagaimana
buku ini bisa setebal itu dengan pengembangan dari beberapa peta konsep yang sudah ada. Di sini saya juga melihat kalau misalkan saya kasih tunjuk, di sini tuh ada banyak peta konsep juga. Di sini saya akan kasih satu contoh. Maaf kalau misalkan kebalik. Jadi sini tuh kalau di tulisannya itu bagian aliran-aliran filsafat. Kalau secara fullnya itu begini, lumayan panjang. Jadi kalau misalkan saya bacakan secara singkat, aliran-aliran filsafat itu ada banyak: materialisme, dualisme, epistemologisme, agnotisme, dan idealisme. Ini untuk aliran filsafat umumnya. Karena nanti secara ininya bakal lebih panjang lagi. Gitu. Kemudian yang terakhir dari kelebihan buku ini itu adalah disajikan kesimpulan dengan sedikit gambaran atau analogi sebagai bayangan bahasan. Kenapa dalam buku setebal ini, tapi kalau dalam kesimpulannya itu dibuat bayangan dan bahasan? Karena ketika sama seperti saya yang menjelaskan, itu akan rumit untuk menjelaskan bagaimana itu bisa mengartikan dalam artian maksudnya tuh kayak artian dalam kata ini gitu. Makanya dibuat gambaran atau analogi. Jadi kebanyakan di sini kesimpulan itu dibuat analogi. Kemudian untuk kekurangan sendiri, di sini saya akan menyajikan 4 kekurangan. Untuk yang pertama, glorasium yang disajikan sangat sedikit sehingga susah untuk memahami kosakata baru yang tidak terdapat pada bacaan. Ya, untuk glorasium sendiri saya review memang dikit, sangat dikit malah. Karena pada dasarnya di bagian beberapa kata dalam padanan bahasa Indonesia di sini ada banyak kata-kata yang sangat baru, dan saya juga belum bisa memasuki dalam bahasa yang sangat berat, karena sejujurnya memang filsafat berat untuk dipahami, tapi saya memaklumi karena di sinilah rasa tertantang saya untuk membaca buku ini. Kemudian yang kedua adalah terdapat bahasa asing yang dicetak miring namun tidak dijelaskan arti dari kosakata tersebut. Jadi ada beberapa bahasa asing yang dicetak miring, kayak ada bahasa Inggris, ada bahasa Latin. Tapi untuk bahasa Latin memang sudah ada artinya. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Beberapa tidak ada. Dan terutama juga di dalam kata yang dicetak miring itu kebanyakan tidak dapat diartikan, atau maksud saya tidak dapat diartikan kayak ini tuh artinya bakal kemana gitu, karena dari bahasa sebelumnya saja sudah berat, ditambah lagi dengan bahasa yang dicetak miring itu bahasa Inggris yang berat juga, jadi sangat sulit sekali untuk dipahami per kata-kata dalam satu kalimat itu. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah penyajian kutipan ayat Al-Quran hanya disajikan pada bagian epistemologi saja. Ya, dalam buku filsafat ilmu ini juga penyajian daripada kutipan ayat Al-Quran itu hanya pada epistemologi saja, yang dimana itu tentang teori pengetahuannya itu sebagai dasar kebenarannya. Padahal kalau misalkan kita melihat secara 3 garis besar filsafatnya itu ada ontologi, sisanya sama aksiologi. Itu sangat penting. Mengapa? Karena dari contohnya saya ambil satu aja, aksiologi itu bagaimana manusia bisa menerima dan memaknai melalui ya tadi nilai etika dan estetika. Jadi situ sangat perlu banget kan etika terutama. Nah, kemudian yang terakhir adalah membutuhkan waktu lama untuk memahami satu kalimat dan mengkorelasikan dengan kalimat selanjutnya. Ini sangat betul sekali secara jujurnya, karena kenapa dari saya sendiri juga sangat sulit untuk memahami dengan bahasa yang berat juga gitu, karena kalimat satu saja sudah bisa membuat rancu, bagaimana dengan kalimat yang selanjutnya gitu, maka perlu ada korelasi yang membutuhkan waktu lama. Bahkan sempat saya tuliskan beberapa kalimat yang mungkin belum bisa saya pahami, yang kemudian saya akan
menjabarkan beberapa poin-poin penting di situ. Itu sangat membutuhkan waktu lama sekali. Terus kesimpulan dari buku ini tuh sebenarnya buku ini tuh adalah buku umum yang saya dapatkan di perpustakaan. Namun ini tuh sangat direkomendasikan buat teman-teman yang mau mungkin mendalami secara bagaimana ilmu itu ada, bagaimana ilmu itu bisa muncul kalau tanpa adanya perkembangan dari filsafat dan psikologinya juga. Maksud saya dibarengi filsafat yang dilalui oleh psikologinya juga gitu. Kemudian dalam buku ini juga itu bukan hanya untuk mahasiswa filsafat juga, tapi untuk umum itu bisa membacanya secara terbuka. Namun perlu diingat juga, saran dari saya juga itu perlu adanya bimbingan dalam memahami buku ini. Karena kenapa? Saya saja sempat salah paham untuk memahami kalimat per kalimat dalam buku ini gitu. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam resensi ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata dalam pengucapan juga saya mohon maaf juga. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin mengkoreksi dari apa yang sudah saya bacakan, silakan, gak apa-apa. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.